Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kita bisa berjumpa kembali di kesempatan yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam belajar. Kita akan lanjutkan kembali membahas kitab Al-Kafi fi Ilmi Sarfi jilid yang ketiga. Silakan dibuka di halaman 134 ya. 134 kita masuk kaidah yang ke-14. Bismillah, kita mulai. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, Ustaz Aceh Zakaria rahimahullah menjelaskan al-qaidatu ar-rabi'ata asyarata, ya, kaidah yang ke-14. Idza kanatil ya'u sakinatan wa kana ma qablaha madmuman ubdilat wawan. Ya. Contohnya yusiru wa musirun. Aslinya asluhuma yuisiru wa muisirun. Ya, jika ada suatu kata pada kondisi asli ya. Kondisi aslinya mengandung huruf ya sukun. Pada lafaz aslinya mengandung huruf ya sukun. Dan sebelum huruf ya sukun itu ada huruf berharokat dhammah madmuman. Bayangkan yui siru dengan mui sirun. Maka ya sukun tadi harus diganti dengan ubdilat wawan, harus diganti dengan waw. Sehingga yang semula yui sirun menjadi yusiru. Fil madhi ya, ausaro yusiru. Yang semula mui sirun menjadi musirun. Ini pada bentuk isim fa'il ya, isim fa'ilnya. Baik. Kita masuk ilal proses bagaimana terjadinya perubahan huruf cacat tersebut. Al-i'lalu yusiru asluhu yuisiru ala wazni yuf'ilu. Ubdilatil ya'u tsaniyatu, kemudian ya yang kedua ya, berarti ya sukunnya pada yuisiru diganti dengan waw disukuniha karena dengan sebab ya ya-nya itu sukun wan dimami ma qablaha, dan sebelum ya sukun itu ada huruf berharokat dhammah ya, yaitu ya juga ya, yusiru. Fasara yusiru wa kadza musirun, begitu juga berlaku pada isim fa'ilnya musirun. Selesai ini soalnya mudah ya. Dan kaidah yang ke-15, al-qaidatul khamisata al-asyrata, kaidah ke-15, inna ismal maf'uli idza kana min mu'talil aini wajaba wawul maf'uli, maksudnya wajaba hadfu ya, maksudnya wajib dihapus, ini enggak ada lafaz hadzf. Wajaba hadfu wawil maf'uli minhu inda sibawayh. Contohnya dulu, kita lihat contohnya. Mislu masunun wa masirun asluhuma maswunun wa masyurun. Ya, kita lihat, perhatikan bentuk aslinya. Maswunun dengan masyurun. Ini isim maf'ul ya, isim maf'ul. Gimana kaidahnya? Jika ada isim maf'ul idza kana min mu'talil ain, ketika dia ain fiilnya itu huruf cacat, mu'tal. Ain fiilnya huruf cacat. Contoh ya, lihat. Maswunun dengan masyurun. Maka di situ ain fiilnya adalah huruf cacat. Betul ya, huruf cacat. Sudah? Ain fiilnya huruf cacat. Baik. Kemudian wajaba wawul maf'uli minhu inda sibawi. Wajaba hadfu tadi ya. Maka wajib dihapus wawu pada isim maf'ul tersebut menurut pandangan Sibawai. Sibawai itu ulama nahwu ya. Ya, nanti kita lihat di ilalnya. Ya, seperti biasa kita sudah sering melihat kondisi seperti ini.
Tapi ya kita coba ilal, kita lihat prosesnya bagaimana. Ya, ilalnya adalah masunun asluhu maswunun. Ada waw di situ ya. Nanti wawunya dihapus, dihadzaf. Ala wazni maf'ul mengikuti pola maf'ulun. Ingat ain fi'ilnya mu'tal. Berarti kalau mengikuti maf'ulun, maka ain fi'ilnya adalah wawu yang pertama, yang harokat dhamma ya. Sehingga nanti yang dihapus itu bukan huruf mu'tal ainnya, bukan. Tapi yang dihapus itu huruf wawu pada isim maf'ul. Tadi yang revisi ya. Yang dihapus adalah huruf wawu pada sigoh isim maf'ulun. Taib ya. Berarti setelah ain fiilnya itu yang dihapus. Nukilat harokatul wawi ilama qablaha. Lalu ditukarlah, dipindah harokat wawunya pada apa itu? Pada wawu ain fiil ya. Dipindah ke huruf sebelumnya, ke sod, tukeran. Nah, tukeran ya. Ditaharukiha dengan karena sebab wawu ain fiil ini berharokat ya dhammah. Wa sukuni harfin sahihin qablaha, dan sebelumnya ada huruf sahih yang disukun, yaitu sodnya. Ditukar, jadi nanti menjadi masunun. Jadi wawu sukunnya ada dua. Baik, daf'an lisiqal, untuk mengurangi beratnya pengucapan. Maka sementara menjadi fasoro masunun, wawu sukunnya ada dua. Kemudian tidak boleh seperti ini karena faltaqos sakinani, dua sukun bertemu. Wahumal wawani al-ula wawul aini wasaniyatu wawul maf'uli. Bertemu dua wawu, yang pertama disebut wawul ain, yang kedua disebut wawul maf'ul. Ain fi'il maksudnya ya. Maf'ul maksudnya wawu pada redaksi maf'ulun. Fahudzifatil wawul maf'ul, yang dihapus sini adalah wawu pada redaksi maf'ul, bukan wawu ain fi'ilnya ya, bukan itu. Daf'an liltiqa isakinain, dalam rangka mencegah terjadinya dua sukun bertemu, pertemuan dua sukun, inda Sibawai, menurut pandangan Sibawai, maka menjadi fasoro masunun. Kalau ini lebih mudah. Nanti agak lebih sulit sedikit yang masirun. Nah ini ya. Kalau masirun asluhu masyurun. Ini agak sedikit prosesnya lebih panjang. Ala wazni maf'ulun. Nukilat harokatul ya'i ila ma qablaha litaharrukiha wa sukuni harfin sahihin qablaha daf'an lisikoli. Sama alasannya, dipindahlah harokat ya, berarti masyurun, ya-nya dhammah itu dipindah ke harokat, ke sin yang sukun, itu keran. Ya, disebabkan apa alasannya litaharrukiha, karena ya-nya ini sedang kondisi berharokat, itu dhammah. Wasukuni harfin sahih, kemudian huruf sebelumnya yang merupakan huruf sahih, yaitu berupa huruf sin, itu sukun, sedang sukun ya. Sebelumnya, huruf sebelum ya-nya. Daf'an lisikol, untuk menghindari, mencegah beratnya pengucapan. Fasoro masuyur. Gimana bacanya? Masuyurun, susah bacanya. Maka bertemu dua sukun. Fataqas sakinani fahuma ya'ul aini wa wawal maf'uli, yaitu bertemu dua sukun, sukun pada ain fi'ilnya berupa huruf ya, mu'tal huruf cacat, wawal maf'ul, dan bertemu dengan sukunnya wawu pada redaksi maf'ul. Fa'udhifatil wawu al maf'ul, maka yang dihapus adalah wawu maf'ulnya. Daf'an iltiqa'i sakinani, dalam rangka menghindari, mencegah yang bertemunya dua sukun. Inda Sibawai, menurut pandangan ulama bernama Sibawai. Fasoro masuyirun. Nah, maka sementara masuyirun, tentu ini masih kurang enak dibaca. Masih berat ya. Masuyirun, kurang pas. Sehingga summa kusirati asinu itasihal yahu. Nah, kemudian di sinnya di kasroh untuk litasihal yahu, untuk memantaskan dengan ya sukunnya, karena ya sukun identik dengan pasangannya apa sebelumnya, huruf kasroh ya, huruf berkasroh. Fasara masirun, nah itu cocok. Masih itu prosesnya cukup panjang. Jadi masirun itu isim maf'ul ya, masirun itu isim maf'ul. Tapi berikutnya ini contoh yang lain, namun dalam satu kaidah yang sama. Lihat sini contohnya. Idza harakatil wawu wal ya'u, jika
ada kata mengandung huruf waw, ya, atau mengandung huruf ya. Wa kanat ma qablaha maftuhan. Ini waw dan ya-nya berharokat ya. Coba kita lihat contohnya apa di sini ya. Sona. Sona ini bentuknya sudah jadi. Sona sebelumnya apa? Sowuna ya, kalau nggak salah. Sowuna ya. Atau sowana kan. Kemudian ba'a sebelumnya apa? Bayi'a. Nah, ingat ya. Sowuna sama bayi'a. Sehingga wawu pada sowuna, bentuk aslinya sona, sebelum jadi sona, itu berharokat. Begitu pula ba'a sebelumnya adalah bayi'a. Ya-nya kasrah berharokat juga kan. Sudah paham situ? Jika ada huruf wawu berharokat pada sona, sowuna, atau sowana, dan ya berharokat pada ba'a, baya'a, atau bayi'a, wa kanat ma qablaha maftuhatan, dan sebelumnya fathah, betul ya? Sotnya fathah pada kata sona, ba'nya fathah pada kata ba'. Ya, kemudian ubdilat alifan, maka wawu atau ya tadi, wawu pada sona, sowuna, ya pada ba'a, bayi'a, itu harus diganti dengan alif. Sehingga menjadi sona dengan dan ba'a. Hadza in kanat harakatuhuma asliyatan. Itu terjadi jika harokat waw atau ya-nya itu harokat asli. Bagian dari huruf-huruf penyusun utama dari kata sowuna dengan apa tadi? Bayi'ah. Fa in kanat aridatan, jika bukan asli, ya, lam yu'tad biha, maka tidak diperhitungkan, tidak dianggap, ya, tidak ada kaidah ini, tidak berlaku kaidah ini. Misal contohnya da'awul qauma, mereka menyeru suatu kaum itu. Maka da'awul itu ada waw ya, tapi wawnya bukan waw asli. Itu maksudnya, itu waw apa? Waw jamaah kan? Da'awu. Iya, itu bukan waw yang asli itu. Ya. Wa in kana ghayra lamil fi'li yushtaratu an yakuna ma ba'dahuma ghayra sukunin wa illa sahahata. Mislu bayanin wa tawilin wa khawarnakin. Kita ulangi ya, kita pahami lagi. Jika ada suatu kata yang mengandung ya tadi atau waw, ya, seperti pada sona aslinya sowuna, ba'at aslinya bayi'a, mengandung wa atau ya, waw atau ya, tapi bukan sebagai lam fi'il, bukan menjadi huruf terakhir. Ya, maka dipersyaratkan baginya an yakuna, yustaratu an yakuna ma ba'dahuma ghairu sukunin. Dipersyaratkan ya, setelahnya ma ba'daha, setelah huruf waw atau ya tadi, itu tidak boleh sukun. Wa illa sahahata. Ya. Kecuali, jika mau diartikan kecuali keduanya berupa huruf sahih, yaitu lam fi'ilnya berupa huruf sahih. Maka mafhum mukhalafah berlaku kebalikannya. Kalau lam fi'ilnya berupa huruf sahih, bukan waw, bukan ya, bukan waw, bukan ya, tayyib sudah diingat-ingat, maka boleh sukun. Maksudnya sukun dalam artian ini ya. Sukun itu dalam artian boleh ditanwin. Karena tanwin itu, ingat bagaimana kaidah tanwin. Tanwin itu apa? Nun sukun yang tidak bisa ditulis tapi dibaca. Hanya bisa dibaca. Tanwin adalah nun sukun yang tidak ditulis tapi dibaca. Sehingga contohnya bayanin. Nah, perhatikan di sini. Bayanin ya. Lam fi'ilnya mana lam fi'ilnya? Bayan. Nun kan? Tawilin lam fi'ilnya adalah tola. Lam ya. Taib. Khawarnakin lam fi'ilnya adalah qaf ya. Taib. Di sini ya kita paham ya. Ada ya pada bayanin ada ya kan? Ada wawu pada tawilin. Begitu pula pada khawarnakin. Namun ya, wa dan waw di sini bukanlah posisinya sebagai lam fi'il. Paham ya? Sehingga karena bukan lam fi'il,
Dan konsekuensinya apa tadi? Tidak harus dipersyaratkan apa? Akhirannya tidak sukun. Artinya apa? Akhirannya boleh sukun, boleh tanwin. Nah, sehingga menjadi bayanin atau bayanun, bayanan, ya, dan seterusnya. Ya, memang agak rumit ya, wallahu a'lam, ini yang pahami. Jadi intinya demikian. Kemudian fa'in kana talama. Jika wawu atau ya tadi berupa lam fi'il statusnya, keduduk posisinya di lam fi'il, baru berlaku i'lal. Wajibal i'lalu ma lam yakunis salimu ba'dahuma. Ya. Maka berlaku i'lal, proses pembentukan perubahan huruf cacat, ya. Ma lam yakunis salimu, ya, dan dia bukanlah, ya, huruf yang salim, huruf yang sahih, ba'dahuma, dan tidak ada huruf sahih setelahnya. Ya, alifan wa ya'an musyaddadatan, dan ada alif, cirinya ada alif dan ada ya yang ditasydid. Seperti romaya wa alawiyya, alawiyyin. Wa dzalika mislu yakhshawna, asluhu yakhshayuna. Baik, ini juga kita perlu cermati baik-baik. Jika waw atau ya tadi berupa statusnya di lam fiilnya, posisinya di lam fiilnya, maka wajib atau akan terjadi namanya i'lal, proses penyesuaian, penyusunan, pembentukan, perubahan apa? Huruf-huruf cacat tadi. Malam yakunis salimu ba'dahuma alifan wa ya. Oh ya. Dan kita terjemahkan ulang. Ya, dan setelah waw atau ya tadi, ini kalau sudah jadi lam fi'il maka harusnya tidak ada setelahnya, ya. Lam fi'il kan di akhir, ya. Malam yakunis salimu ba'dahuma alifan wa ya'an musyaddadatan. Dan tidak ada setelah keduanya, setelah waw atau ya sebagai lam fi'il ini. Kalau lam fi'il kan udah di ujung ya harus. Mungkin ada huruf tambahan lagi, wallahu a'lam. Setelahnya tidak ada huruf salim, ya, tidak ada huruf salim. Malam yakunis salimu ba'dahuma alifan wa ya'an musyaddadatan. Nah, dan ciri khasnya tadi di akhirannya itu ada alif atau ya yang bertasydid. Ya, alifnya bukan bertasydid, ya, alif saja atau ya yang bertasydid. Paham ya? Contohnya alif saja adalah romaya. Yang akhirnya ada alif, ya. Oh, paham ya? Berarti yang dimaksud huruf mu'tal di sini adalah alif dan ya, ya. Alif dan ya. Kasusnya di alif dan ya. Yang alif contohnya romaya, yang ya contohnya apa? Alawiyin atau alawiyan juga boleh. Alawiyun juga boleh. Tapi itu yang dimaksud. Jadi terjadi i'lal, ya, ketika akhirannya bukan huruf salim. Paham ya? Akhirannya bukan huruf sahih. Salim itu adalah salah satu subbab dari fi'il sahih. Masih ingat ya? Dari lafaz-lafaz yang sahih. Karena sahih itu ada 3. Salim, mahmus, dan mudha'af. Masih ingat ya? Salim itu yang huruf-hurufnya selamat dari semua bentuk cacat, bahkan selamat dari bentuk adanya hamzah ataupun tasdid, ya. Mudha'af ataupun apa tadi? Mahmus, ya. Tidak ada huruf yang tasdid yang kembar gitu. Ini namanya salim. Nah, yang kedua nanti ada mahmus, yang itu akhirannya ada hamzahnya biasanya. Fiil-fiil yang ada hamzahnya. Ya, yang terakhir adalah mudha'af. Dia sahih, huruf-hurufnya sahih, tapi ada yang kembar sehingga harus ditasydid. Itu ya, itu kandungan dari kategori sahih, ada 3, salim, mahmus, dan mudha'af. Nah, selain yang sahih namanya mu'tal, yang cacat. Ada masih ingat apa? Ada yang pertama misal, yang cacatnya di waw, di fa'fil. Kemudian ada yang cacatnya di tengah di ain fil, contohnya ajwaf namanya, kategorinya, subbabnya. Subbab ketiga yaitu fiil yang cacat, lafaz yang cacat di
lam fiilnya, yaitu nakis. Yang keempat adalah lafif mafruk ya, yaitu cacatnya di dua posisi, di mafruk terpisah di fa fiil dengan lam fiilnya. Ada juga lafif makrun, makrun dari kata koran, bergandengan, sebelahan. Sehingga cacatnya ada di biasanya di mana? Di ain fiil dengan lam fiilnya. Baik ya, sedikit lagi. Contohnya adalah di sini romaya, contoh yang pakai alif, dan alawiyin, contoh yang pakai ya ya. Baik. Ya-nya bertasid enggak? Itu harusnya ditasid. Kalau tadi janjinya kaidahnya ditasid, maka itu alawiyin. Yang tasid harusnya ya-nya ya, bukan wawunya. Wallahu a'lam. Alawiyin kan gitu. Wadzalika mislus, demikian juga pada kasus yakhshauna asluhu yakhshayuna. Nah, ini kaidah ya, ini kaidah sama. Kaidahnya lebih mirip yang sebelumnya. Ini tidak mirip dengan romaya dengan alawi nih. Karena di sini ini kasus yang waw ya, berarti ya. Ini kasus yang waw, yakhshawna. Berarti ini kasus yang waw. Wallahu a'lam. Yakhshawna aslinya adalah yakhshayuna. Ini ada waw di akhirannya. Kondisinya dia huruf yang cacat di akhiran dari lafaz ya. Yakhsha ditasrif ke domir hum ya, yakhshawna. Asluhu yakhshayuna. Wajib diiklal karena dia akhirannya berupa huruf cacat. Lam fiilnya berupa huruf cacat. Sebenarnya cacatnya itu di di ya ya. Nah, di ya. Namun kemudian ya-nya dihapus, menyisakan hanya wawu. Ini sebenarnya bukan wawu huruf asli dari lafaz yakhsha, ini wawu jamaah ya. Wallahu a'lam, mungkin demikian dulu. Alhamdulillah, kita pelan-pelan saja karena tidak bisa dibawa kebut ya. Seperti ini harus kita berpikir bagaimana hubungannya kaidah dengan praktek. Semoga dimudahkan. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.